Saya Yunia, saya lulusan RRS tahun 2020 dan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Mangga di Lawang. Ya. Nah, siang ini saya diminta untuk bicara tentang isu-isu terkini di rumah sakit pemerintah. Gitu. Nah, karena rumah sakit tempat saya bekerja ini adalah rumah sakit milik Kemenkes, rumah sakit pusat, gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa isu yang saya juga nggak tahu terjadi atau enggak di rumah sakit milik pemerintah daerah gitu. Nah, jadi saya pengen tahu di antara teman-teman ini siapa yang bekerja di rumah sakit pemerintah milik pemerintah daerah? Cuma satu, dua, dari mana? Oh, RSSA. Oke. Kalau dari mana? Tulungagung. Oh, ya yang sekarang direkturnya di RSCM ya. Pak Supriyanto. Baik. Saya rasa sih sebetulnya isu tentang rumah sakit, isu-isu yang ada di rumah sakit pemerintah itu dimanapun sama saya gitu. Cuma mungkin ada beberapa yang spesifik menurut kondisi daerah masing-masing gitu ya. Kalau kami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Mangga di Lawang ini melakukan pengakuan. Jadi semua rumah sakit vertikal itu harus melakukan pengakuan untuk rumah sakit daerah gitu ya. Nah, kami melakukan pengakuan untuk jiwa gitu. Kami mengaku di 9 provinsi gitu ya, ada Gorontalo, Maluku Utara, Maluku dan macam gitu kan, Indonesia Timur terutama gitu. Dan kami melihat bahwa ternyata di daerah itu ada cukup banyak masalah yang terkait dengan policy dari pemerintah daerah gitu ya, policy dan komitmen dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman juga merasakan gitu bahwa ada hal-hal yang oleh Kemenkes digariskan seperti ini, kemudian di daerah tidak bisa sepenuhnya dilakukan gitu kayak gitu kan ya, karena ternyata ada hambatan-hambatan yang terkait dengan policy dari pemerintah daerah gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu adalah salah satu isu yang terjadi. Baik, saya disclaimer dulu bahwa paparan yang saya sampaikan ini bukan saya yang bikin. Ini adalah paparan dari PricewaterhouseCoopers yang jadi konsultannya Kementerian Kesehatan. Jadi kami di rumah sakit milik Kemenkes itu harus membuat RSB itu sesuai dengan hasil analisis dari PwC. Dan menurut saya ini adalah hal yang akan lebih mudah untuk membuat teman-teman membayangkan sebetulnya situasi pelayanan kesehatan kita itu seperti apa ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman ini filenya sudah saya berikan kepada MMS gitu. Kalau misalnya teman-teman akan menggunakan salah satu slide dalam PowerPoint tersebut, kalau teman-teman tidak menghilangkan sumbernya gitu ya. Jadi silakan dipakai tapi jangan menghilangkan sumbernya, karena saya juga tidak memiliki slide tersebut gitu ya. Gitu. Kita tunggu sebentar ya gitu. Saya pengen tahu sih kalau di RSSA itu kira-kira itu ada masalah apa yang mungkin digariskan oleh Kemenkes tapi tidak bisa dilakukan karena berbeda dengan komitmen pemerintah daerah. Beda, apalagi sekarang Kementerian Kesehatan itu kan pertamanya Biro BPJS-nya itu sekarang menerapkan sistem single fixed price multi-provider sebelumnya. Tapi ternyata pelaksanaannya pun juga nggak semudah itu karena masih ada regulasi lainnya termasuk sakit dan lain sebagainya gitu. Karena memang mungkin namanya baik ya dengan banyak multi-provider. Ada kenyataannya ternyata provider ini pun juga punya instruksi gitu yang harusnya mereka kalau kita order itu kan paling tidak dalam 5 hari lah itu sudah dapat. Ternyata kan tidak semudah itu, apalagi kalau kami transaksi katalog itu aja sekarang dalam waktu 3 hari tidak ada jawaban atau respondensi tidak langsung pada sistem tadi kan harus itu baru satu regulasi masih banyak.
Baik, terima kasih. Betul. Jadi ini adalah salah satu contoh teman-teman tentang transformasi kesehatan yang sedang terjadi ini, gitu ya. Mungkin teman-teman merasakan perbedaannya ketika Menteri Kesehatannya belum Pak BGS ini dengan Pak BGS ini ya, gitu kan. Apa yang paling terasa menurut teman-teman? Banyak sekali hal yang tiba-tiba itu kayak berubah gitu kan ya, gitu kayak apa namanya? Kenapa sih tiba-tiba harus secepat ini gitu kan ya berubahnya gitu kan ya. Banyak sistem yang kelihatannya belum siap tapi sudah di launching gitu kan ya gitu. Nah, jadi begini teman-teman. Saya ingat dulu waktu saya masih SD itu, saya hafal nama semua menteri. Karena menteri-menteri itu lama banget jadi menteri gitu kan ya. Nah sekarang menteri itu masa kerjanya kan dibatasin banget gitu kan ya. Dan di dalam masa yang hanya 5 tahun ini kelihatannya Pak BGS itu dia scanning, dia melihat keseluruhan sistem dan ya ampun ternyata banyak yang harus dirubah gitu kan ya. Jadi beliau itu sendiri sebetulnya kalau teman-teman tahu, beliau juga sangat sangat semangat gitu, sangat tegang gitu karena apa yang menurut beliau itu sudah menjadi diagnosis dan harus dibetulkan itu ternyata tidak bisa secepat itu diterapkan dalam waktu beliau menjabat ini dalam waktu 5 tahun ini gitu ya. Jadi sebagai salah satu contoh tadi yang disebutkan tentang PBJ ya, pengadaan barang dan jasa gitu ya. Yang saya amati dari Pak BGS ini adalah bahwa beliau itu sangat sistematis dalam melihat kenapa rumah sakit kita ini nggak efisien banget gitu. Salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa itu adalah untuk satu jenis obat aja itu mereknya bisa banyak banget, providernya banyak banget gitu dan harganya banyak banget. Bahkan satu provider aja, misalnya untuk kalau di tempat kami kalau samping misalnya gitu ya, untuk rumah sakit A harganya bisa 2.000, untuk rumah sakit B bisa 3.000, untuk rumah sakit C bisa 4.000. Dan itu ternyata memicu keborosan gitu ya. Nah gitu. Jadi saya rasa selain kita yang dipaksa belajarnya cepat, Pak Menteri sendiri juga dipaksa untuk belajarnya cepat sebetulnya. Mengenai kenapa sih kok pengadaan nggak bisa cepat-cepat kayak gitu kan ya. Mungkin teman-teman lebih banyaknya dari rumah sakit swasta. Ya, kalau di rumah sakit swasta biasanya pengadaan itu kan tidak mengikuti regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Jadi enak banget kalau yang penting uangnya ada, yang penting visibility study-nya masuk, maka pengadaannya bisa cepat. Nah, kami di rumah sakit pemerintah salah satu isu yang mungkin teman-teman di rumah sakit swasta tidak alami adalah tentang regulasi pengadaan barang dan jasa. Jadi itu betul, itu salah satu hal yang sangat penting. Kemudian yang satunya bukan ini sebelumnya ini, yang tadi saya kirim pertama. Nah, ya, jadi yang ini saya bisa ini sendiri nggak apa-apa. Nah, jadi itu adalah hal yang terjadi di rumah sakit pemerintah antara pengadaan barang dan jasa masalahnya. Banyak hal yang lain lagi yang juga terjadi. Teman-teman mungkin merasakan cukup banyak kesulitan dengan segala pelanggaran sehat, segala satu sehat dan lain-lain segala macam itu kan kayak gitu. Sebetulnya saya sendiri juga melihat bahwa Pak Menkes ini sangat ingin bahwa semuanya itu teratur, rapi gitu kan ya. Tapi kadang-kadang beliau juga tidak aware bahwa di bawah itu masalah yang terjadi itu banyak gitu ya. Kayak misalnya data security misalnya kayak gitu ya. Data security juga jadi masalah banget buat kita kan ya. Kemudian sistem yang bolak-balik maintenance ketika diintegrasikan ternyata nggak bisa interoperability-nya nggak bagus kayak gitu kan. Itu juga membuat kita ruwet karena bolak-balik downtime dan kemudian beberapa data-data kita hilang kayak gitu kan ya. Jadi itu adalah hal yang kita alami gitu ya. Nah, baik, terima kasih Mas. Baik, jadi ini adalah tadi yang saya bilang ini milik dari PricewaterhouseCoopers. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai silakan, tapi tolong jangan dihilangi logonya ya. Nah ini teman-teman pasti aware tentang transformasi yang saya bilang sebetulnya ini kayak revolusi gitu ya, waktunya pendek banget tapi banyak banget yang harus dikerjakan gitu kan. Nah kita di rumah sakit yang kita alami adalah transformasi di layanan rujukan ini, di mana kita itu sangat dituntut untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan sekunder dan tersier gitu kan. Nah itu yang sebetulnya cita-citanya bagus, tapi mungkin waktu yang ada ini terlalu pendek sehingga banyak hiccup di dalam pelaksanaannya gitu ya. Ada beberapa hal yang direncanakan di kementerian, di mana ada beberapa pembangunan rumah sakit di kawasan timur maupun di Surabaya juga ada,
Kemudian ada jejaring pengakuan layanan unggulan dan kemitraan dengan one stop healthcare providers gitu. Itu cita-citanya Pak Menkes begitu, tapi ternyata sangat sulit gitu. Dan pilar transformasi tadi dan juga ada beberapa inisiatif yang dipakai untuk mewujudkan pilar-pilar tersebut yang sekarang dikejar-kejar oleh Pak Menkes untuk rumah sakit pemerintah itu adalah, terutama rumah sakit vertikal itu adalah layanan terbaik level Asia, pengakuan nasional dan pengembangan riset. Apa yang mendasari ini adalah bahwa tadi Pak Menkes itu baru share di grup gitu ya. Beliau masih tetap sangat risau bahwa banyak pasien kita yang lari ke luar negeri gitu kan ya. Nah, kemudian beliau selalu memikirkan apa sih yang bikin pasien-pasien ini lari ke luar negeri. Dokter-dokter kita tidak kalah pintar pasti kan ya, alat-alat kita tidak kalah canggih gitu kan ya. Kenapa tetap ada pasien-pasien yang lari dalam jumlah cukup banyak ke luar negeri gitu ya. Jadi ternyata setelah dilakukan beberapa riset, kemudian ada beberapa inisiatif kunci yang harus diterjemahkan ke dalam rencana strategis bisnis rumah sakit pemerintah gitu ya, untuk menerjemahkan ketiga hal ini gitu ya. Jadi kenapa harus layanan terbaik level Asia? Pak Menkes berpikir bahwa mungkin masyarakat itu masih memandang bahwa layanan kita di Indonesia ini belum selevel dengan layanan yang ada di tetangga-tetangga kita gitu ya. Kemudian kenapa harus ada pengakuan nasional? Karena ada cukup banyak kasus yang kemudian tidak tertangani di provinsi-provinsi dan semuanya harus terpusat untuk dirujuk ke Jakarta, misalnya kasus-kasus kayak ISU ya, jantung, kanker, dan lain-lain, stroke, itu semua harus dirujuk ke Jakarta dan antriannya panjang banget gitu, sehingga opportunity kita untuk membantu lebih banyak masyarakat itu menurun gitu. Nah, beliau pengen dengan adanya pengakuan nasional ini kita bisa mempercepat atau memperbaiki akses ke layanan kesehatan di rumah sakit provinsi terutama gitu ya. Kemudian kenapa ada pengembangan riset? Nah, ini sebetulnya banyak rumah sakit kita itu yang tidak kurang peduli atau kurang waktu untuk melakukan translational research gitu ya. Sehingga riset-riset kita itu yang biasanya dilakukan oleh adik-adik PPDS kita itu hanya menjadi riset yang kemudian masuk yang menjadi paper dan kemudian masuk lagi, nggak translasional, tidak memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kita sendiri. Nah, Pak Menteri mendorong kita untuk melakukan riset yang translasional, sehingga kami semua rumah sakit pemerintah itu sebetulnya punya 16 inisiatif kunci yang harus diterjemahkan ke dalam rencana strategi bisnis kita. Kalau teman-teman lihat di sini, kelihatannya ada beberapa clue gitu, ada beberapa kata kunci yang dituangkan dalam inisiatif-inisiatif ini. Kalau teman-teman lihat tentang memperbaiki fasilitas pendukung, memperbaiki waktu pelayanan pasien, mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan dan lain-lain, itu intinya adalah tentang perbaikan patient journey. Gitu kan ya. Jadi kita tahu bahwa misalnya kayak di Pineng, misalnya itu dokter-dokternya ya segitu-segitu aja, pelayanan ininya mungkin alat-alat juga nggak terlalu banyak, obat juga nggak banyak, tapi yang membuat pasien kesan itu adalah pengalamannya yang enak gitu. Pengalamannya yang enak bahwa dia diterima dengan baik oleh dokter-dokter di sana. Teman-teman udah ingatin ke hospital visit kemana? Malaysia, Kuala Lumpur ya, IJS atau mana? Prince Hospital. Oke, nah jadi yang kalau kita lihat misalnya yang waktu itu kita kenal langkah kemudian ke IJM juga, kita lihat bahwa komunikasi antara dokter dan pasien itu sangat bagus gitu. Nah, jadi keluhan ditanggapi dengan sangat baik. Pertimbangan pasien misalnya dia preferensi pasien itu juga ditanggapi dengan sangat baik, digunakan. Jadi mereka menjadi buat kita itu adalah co-decision maker gitu untuk penanganan kesehatan mereka, dan itu nilainya besar sekali gitu. Nah jadi mungkin teman-teman nggak percaya bahwa dalam satu tahun pertama masa jabatan beliau ini, kami rumah sakit vertikal ini yang diuber itu adalah perbaikan pengalaman pasien. Selain waktu tunggu itu juga yang sangat dimonitor adalah tempat parkir, taman-taman, kemudian juga kebersihan toilet gitu. Jadi mungkin itu kayak kenapa sih mesti sampai ngurusin kayak gitu, tapi itu adalah kunci di mana kita ingin untuk menjadi setara dengan layanan lain di tetangga-tetangga kita gitu ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat di sini
yang menjadi poin penting adalah juga tentang efektivitas dan efisiensi, gitu ya, efektivitas dan efisiensi ya. Tentang efisiensi misalnya, jadi Kemenkes ini betul-betul berhitung tiap kita ada bi-weekly meeting, ada segala macam untuk efisiensi, untuk produktivitas. Beliau memperbandingkan antara penggunaan atau utilisasi misalnya MRI atau CT scan atau CAT lab di satu tempat dengan tempat yang lain. Dokter mata di satu tempat dengan tempat yang lain. Dokter umum di satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi isu tentang efektivitas dan efisiensi itu adalah isu besar untuk Kemenkes dan kami setuju, dan selama ini memang kita tidak pernah terlalu dalam mengeksplor hal tersebut, gitu ya. Jadi sekarang kita dipaksa untuk lari cepat, tapi semoga bisa menutupi dalam waktu yang tinggal sedikit ini cita-cita Kemenkes untuk mendorong kita semua menjadi memberikan layanan terbaik evaluasi ini terjadi, gitu ya. Pengampuan segala macam ya. Di sini juga ada advokasi punya barang dan jasa dan sebagainya ya. Kemudian nah, ini adalah analisis yang dilakukan oleh PwC gitu tentang faktor eksternal yang mempengaruhi tren kesehatan di Indonesia. Sebetulnya ini bukan hanya rumah sakit pemerintah kalau saya lihat ya, tapi juga untuk semua rumah sakit, gitu ya. Tren terbesarnya adalah bahwa kasus penyakit kronis dan jumlah penduduk usia lanjut itu terus bertambah, gitu ya. Jadi ini juga saya harapkan bisa direspons di rumah sakit teman-teman semua tentang segala masalah penyakit-penyakit degeneratif ini ya. Kemudian juga aksesibilitas tenaga kesehatan dan infrastruktur belum memadai. Sebetulnya tidak hanya terjadi di sini tapi juga di tempat lain. Dan kemudian prioritas pengalaman pasien itu juga adalah hal yang sangat penting. Gitu kan. Tren ini, tren makro kesehatan ini yang kemudian menjadi berlanjut menjadi perkembangan ekspektasi pasien. Karena jualan kita adalah jualan jasa, yang beli adalah pasien dan keluarga, maka ekspektasi pasien adalah sebetulnya komuniti yang harus kita olah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalnya di rumah sakit ini kalau dicek di Google review-nya rumah sakit teman-teman itu gimana pengalaman pasiennya, gitu ya, gimana pengalaman para pengguna layanan di tempat teman-teman juga, apakah mereka puas. Biasanya kalau kami mengarahkan pasien untuk memberikan review, kami memintanya lebih spesifik dalam hal misalnya SDM-nya di mana, fasilitasnya di mana gitu. Jadi kita nggak mau dikasih hanya bintang 5, tapi tolong spesifikkan apa yang bagus di rumah sakit ini dan apa yang masih harus kami tingkatkan kayak gitu ya. Jadi ekspektasi pasien kita itu harus kita kelola dengan sangat baik. Kemudian pengalaman mereka itu juga harus kita kelola, dan kita berharap bahwa kita bisa memaksimalkan teknologi gitu ya. Nanti kalian bagaimana teknologi ini memperbaiki pengalaman pasien. Dan juga kita harus terus-menerus berinovasi, melakukan inovasi selain untuk, kalau kami di rumah sakit pemerintah, selain untuk memenuhi ekspektasi pasien, kami juga harus menjaga keberlangsungan bisnis kami sendiri gitu ya. Karena mau nggak mau, walaupun rumah sakit pemerintah, kita juga tetap didorong untuk ke arah kemandirian gitu. Kemarin kebetulan 2 hari yang lalu ya, saya dan teman-teman dari Asosiasi Rumah Sakit Jiwa itu pergi ke Johor Bahru. Di sana ada rumah sakit namanya Hospital Permai, rumah sakit jiwa. Tempat tidurnya ada 1.000. Pasiennya bisa tinggal di situ sampai 40 tahun, sampai 50 tahun gitu kan. Semua dibayar oleh pemerintah gitu kan. Jadi kemarin teman-teman bercanda gini, kenapa sih ini direktur rumah sakit jiwanya kok kelihatannya bening banget wajahnya, nggak suntuk kayak kita dikerja kader ini itu. Karena mereka enak banget, jadi mereka itu disupport oleh kementerian karena kementerian paham bahwa kesehatan jiwa itu adalah hal yang penting, maka tidak ada pembatasan. Jadi nggak dibatasi oleh BPJS-nya, itu nggak di cover oleh kementeriannya. Jadi mereka menyediakan the whole range of services gitu. Jadi yang akut ditangani, habis itu kalau sudah kronis dilatih, kemudian kalau misalnya mereka sudah bisa bekerja, disediakan independent living home yang kira-kira itu mungkin ada berapa, 4 atau 5 lantai gitu, di mana orang itu bisa tinggal sampai meninggal di situ gitu. Nah jadi kita memang di sini harus berjuang sendiri, kita tetap dikerjakan dan pendapatan, sehingga kita harus juga berinovasi yang selain memenuhi pengalaman ekspektasi pasien, juga harus bisa menjaga kemandirian kita sendiri ya.
Nah, ini adalah contoh bagaimana rumah sakit di luar itu merespons ekspektasi pasien-pasien ini gitu ya. Tentunya kita bisa mengkreasinya sesuai kemampuan kita sendiri gitu ya. Nah, ini di sini kita melihat bahwa biaya layanan kesehatan kita itu sekarang makin lama makin tinggi, populasinya juga menua dan juga kasus kronis itu banyak banget, dan saya rasa kita teman-teman aware tentang pengakuan di bidang KJS UKIA ya yang saat ini didorong oleh pemerintah, di mana rumah sakit vertikal yang memiliki strata paripurna harus mengakui yang utama dan sebagainya dan seterusnya gitu ya, sehingga saya baru di tahun-tahun ini merasakan bahwa Kemenkes itu buat kami betul-betul menjadi seperti holding company gitu, di mana arah itu betul-betul dibuat dengan rinci. Kalau dulu itu enggak dijual-jual diri gitu. Jadi buat saya walaupun cowok kayaknya setengah mati, kita kerja udah kayak 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, tapi menurut saya ini adalah perubahan yang lebih baik. Cuman kecepatan gitu rasanya ya, sehingga kita kayak menggeng-menggeng di lari ya. Kemudian juga tenaga kesehatan terampil ini kurang, saya rasa ini bukan cuma kurang pasti tempat ya, bukan cuma jumlahnya kurang, tapi juga distribusinya tidak rata gitu kan ya, biasa didengar semua ini, semua spesialis, perawat, dokter itu semua menumpuk di Jawa gitu kan ya. Nah ini menjadi hal yang jadi concernnya kita juga ya. Infrastruktur juga begitu, jadi sekarang juga sedang diatur oleh Kementerian Kesehatan tentang alat-alat kesehatan dan sedang didorong supaya rumah sakit terutama yang ada di Indonesia Timur itu juga dibantu melalui DAK untuk infrastruktur gitu ya. Akses juga masih belum baik dan juga populasi kelas menengah juga meningkat ya. Nah ini adalah beberapa ekspektasi pasien yang didorong oleh tren makro kesehatan gitu ya, bahwa pelayanan pasien harus patient center, kemudian juga pelayanan preventif juga harus didorong, precision medicine ini yang mungkin teman-teman juga aware bahwa Pak Menteri itu membuat beberapa hub untuk genomik gitu ya. Nah ini diharapkan bisa mendorong precision medicine. Sekali lagi saya berpikir mudah-mudahan ya ini bisa selesai dalam masa Pak Menteri yang sekarang, dan kalaupun tidak mudah-mudahan Menteri yang berikutnya juga mau melanjutkan ini, karena walaupun ini sesuatu yang tampaknya terlalu jauh dari pikiran kita ya. Terus kalau misalnya udah ketahuan bahwa secara genetik yaitu akan menderita Alzheimer, terus apa mau digugurkan kandungannya atau apa, kan yang itu hal yang sulit ya, genetic counseling dan sebagainya. Tapi setidaknya itu sudah dimulai gitu ya. Kemudian konsumerisme juga, dan juga adanya banyak pemain baru gitu ya. Nah aspek yang harus dikembangkan untuk memenuhi ekspektasi pasien itu adalah connected experience. Jadi connectedness antara kita dengan pasien itu adalah hal yang penting, dan kita bersyukur bahwa saat ini di era digital ini pasien sudah cukup mudah meraih kita untuk menyampaikan komplain ataupun keinginan gitu ya. Kemudian juga informasi juga diharapkan cukup lengkap sehingga mereka tidak menghabiskan waktu untuk bertanya-tanya gitu ya. Layanan dan obat juga inovatif. COVID-19 kemarin itu memang betul-betul sesuatu yang kayak jadi turning point untuk seluruh pelayanan kesehatan kita. Kita jadi memikirkan untuk mengantar obat, telemedicine yang dari dulu kan jadi sekarang juga dipaksa jadi gitu kan ya. Jadi ini adalah respons yang sudah terbaca dan harus kita kembangkan ya. Transparansi digital itu jadi kalau dulu mungkin kalau misalnya ada pasien ngomong jelek tentang layanan rumah sakit kita itu banyak sekali hambatannya. Kalau sekarang mereka sangat bebas mau di TikTok, Instagram dan lain-lain itu pasti kita bisa baca gitu ya. Keamanan dan kenyamanan gitu ya. Kadang-kadang pasien itu pasien itu mau banget membayar lebih untuk keamanan dan kenyamanan gitu ya teman-teman. Jadi bahkan sekarang itu Pak Menteri itu nggak mau kalau misalnya di rumah sakit vertikal itu ada tempat duduk yang ada tempat tunggu pasien yang jejer-jejer, dia nggak mau gitu. Menurut dia itu nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadi hal-hal kayak gitu juga diurus gitu. Kemudian ya kok macet ya. Gimana ya caranya?
melihat bahwa teknologi itu bisa membantu memperbaiki pengalaman pasien ya teman-teman ya, mulai dari kunjungan dan pasca kunjungan ya. Jadi sejak awal pasien sudah bisa mengakses informasi tentang rumah sakit kita melalui website dan lain-lain. Kemudian dia juga sudah bisa mengisi formulir apapun yang dibutuhkan. Jadi misalnya di rekaman di elektronik teman-teman ada informasi tentang nama, tanggal lahir dan lain-lain, mereka sudah bisa mengisikannya dulu sehingga itu mempersingkat waktu dan juga buat kita sendiri, buat rumah sakit itu mengefisienkan penggunaan sumber daya manusia juga ya. Kemudian waktu untuk check-in dan menunggu itu juga sudah dikurangi gitu ya. Kemudian pre-op, kemudian proses terapi semua bisa dibantu dengan penggunaan teknologi gitu ya. Bahkan setelah pasien pulang pun dia tetap bisa mengakses kita melalui penggunaan teknologi. Ini adalah range yang cukup luas tentang pemanfaatan teknologi di rumah sakit gitu. Pengennya Pak Menkes, rumah sakit kita semua itu bisa menggunakan ini gitu teman-teman. Tapi kita harus juga, terutama kalau untuk rumah sakit pemerintah, sekali lagi masalahnya adalah di proses pengadaan barang dan jasa. Jadi mungkin sampai Menkes selesai masa kerjanya di tahun ini pun, kami juga belum ada rumah sakit yang bisa secara seluruhnya bisa melakukan hal ini gitu. Tapi mungkin ini gambaran ini bisa menjadi trigger untuk teman-teman untuk memikirkan penggunaan teknologi untuk mempermudah pelayanan dan juga meningkatkan patient experience gitu ya, patient journey gitu ya. Ini adalah efek atau dampak dari teknologi yang ada di rumah sakit. Jadi untuk perbaikan kalau keadaan darurat, kita juga bisa mempercepat waktu tunggu di IGD, mengurangi waktu kematian, kemudian masuk rawat inap juga lebih cepat. Ini juga dipantau gitu. Saya rasa di rumah sakit teman-teman kalau yang pemerintah pasti juga dipantau gitu ya. Dia waktu tunggunya di IGD seberapa lama, masuk rawat inap, kemudian penundaan operasi dan lain-lain itu menjadi indikator kinerja untuk rumah sakit pemerintah. Mungkin nanti kalau teman-teman dari RSSA dan Tulungagung yang juga relate dengan perubahan-perubahan ini, boleh juga berbagi bagaimana itu dilakukan di rumah sakit masing-masing gitu ya. Kemudian juga di banyak lah ya, pokoknya peningkatan billing rate itu juga masalahnya. Jadi saya rasa teman-teman juga perlu melihat kembali. Saya sendiri setelah hampir 4 tahun saya jadi direktur utama, saya juga baru di akhir-akhir ini menemukan beberapa hal yang ternyata tidak terbilling dengan bagus di rumah sakit kami, tidak masuk dalam billing system dengan bagus, sehingga kami mengalami beberapa loss yang cukup besar gitu ya. Salah satu contohnya misalnya terapi aktivitas kelompok oleh perawat. Misalnya teman-teman perawat kami itu tidak menginputkan itu, padahal itu ada tarifnya dan kita baru di akhir-akhir ini tahu bahwa itu terjadi gitu ya. Jadi hal seperti itu yang kita harus hati-hati ya billing rate. Ada banyak ya pokoknya masalah-masalah tersebut. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa walaupun ada banyak hal yang yang sulit, yang menantang, dan keterbatasan kita juga banyak banget gitu. Tapi saya berharap bahwa teman-teman bisa selalu mencari inovasi untuk memperbaiki pelayanan pasien dan juga yang paling penting adalah untuk mengefisienkan pelayanan kita, gitu ya, efisien dan efektivitasnya ya. Jadi kita harus melihat perubahan itu sebagai tantangan, sebagai kesempatan untuk melakukan inovasi dan bukan sebagai ancaman. Jadi dengan adanya berbagai hal yang kompleks tersebut, kita didorong untuk melakukan beberapa inovasi. Mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman apa yang kami sudah lakukan ya. Dalam waktu 1 tahun, inovasi yang kami lakukan itu antara lain adalah yang pertama, kami merombak betul layanan rawat jalan. Karena itu yang bisa dilakukan dan tidak butuh pembangunan atau modal yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman kapan terakhir ke rumah sakit jiwa Lawang? Ada yang pernah kan? Kapan terakhir? Udah lama. Berapa? Setengah tahun yang lalu. Oke, udah melihat rawat jalannya. Jadi kita merubah rawat jalannya itu sangat cepat gitu. Jadi rawat jalan dan medical check up gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan
pengantaran obat untuk pasien yang berada di radius 3 kilo dari rumah sakit. Tahu kan rumah sakit tahu itu jauh banget di ujung dunia sana gitu kan ya. Nah, kalau pasien itu mau pulang aras-arasan gitu, tapi nunggu di situ lama kalau bikin obat, jadi mereka akhirnya kita sediakan untuk yang dekat situ kami antar obatnya. Kita bisa melakukan sampling juga di rumah. Kemudian karena lokasi kita yang sejauh itu, kita menyediakan shuttle, layanan shuttle juga dari rumah sakit kami ke Kecamatan Lawang, yang dimana mereka biasanya turun dari angkot atau dari kereta dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian hal lain yang juga kami harus lakukan adalah sesuai dengan undang-undang yang baru kan ya, rumah sakit itu tidak akan ada lagi rumah sakit khusus, gitu kan ya. Dulu kita masih masih berpikir hanya mengembangkan rumah sakit jiwa gitu aja. Tapi kedepannya kan kita harus jadi rumah sakit umum dengan unggulan jiwa gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman mendengar tentang rumah sakit jiwa, pasti yang terpikir adalah skizofrenia, pasien-pasien psikotik yang lama banget dirawatnya gitu kan ya. Gitu. Nah, kami berusaha mengubah image itu dengan entry point medical check up, gitu. Jadi orang pasti berpikir tentang, aduh nggak mau deh ke RSC, pokoknya kalau nggak butuh banget, misalnya kayak butuh surat keterangan sehat untuk melamar ke sana ke sini kayak gitu, mereka nggak mau ke RSC, gitu kan ya. Nah, kita sekarang mengemas medical check up itu dengan berbagai bentuk, gitu. Jadi target kita bukan untuk mendapatkan uangnya saja, tapi untuk mendapatkan exposure, untuk mendapatkan pengalaman pasien datang ke rumah sakit kami tidak dalam kondisi terstigma, gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang kita pikirkan. Medical check up, jadi kami menyasar perusahaan dan juga perguruan tinggi dan institusi, gitu, sehingga ada mass medical check up yang membuat banyak orang datang ke rumah sakit, gitu. Buat kami, dan setelah itu kita tanyakan experience-nya bagaimana, dan mereka rata-rata baru ngeh bahwa rumah sakit jiwa itu tak seserem itu kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang penting buat kami. Nah, yang terbaru kami melakukan medical check up dalam kombinasi dengan wisata. Jadi kita mencoba membuat wellness tourism yang kemarin angkatan pertamanya adalah dengan direktur rumah sakit vertikal ya, nah namanya Haspadata. Ini adalah inovasi kami yang paling sekarang, yang paling baru gitu ya, Haspadata. Ini adalah wellness tourism yang kami kembangkan, di mana wellness tourism ini tematik teman-teman. Jadi saya berharap nanti, saya berpikir bahwa selama ini kan kita selalu mikir nih, kalau orang-orang pergi ke Pineng atau ke Malaka atau kemana-mana, mereka selalu terset dengan trip ya, dengan tourism yang bagus gitu kan. Sementara kalau kita lihat saja di tempat kita ini tempatnya jauh lebih bagus ya sih, gitu kan. Di sana kan nggak banyak sebetulnya hal yang dilihat. Nah, saya berharap bahwa nanti teman-teman juga mengembangkan ini sebagai salah satu unggulan di rumah sakit teman-teman gitu, dan kita bisa tukar-tukaran tema gitu. Kalau kami saat ini yang kami ambil adalah tentang leadership. Mungkin teman-teman ada yang mau ngambil tentang team building atau tentang apalah ya, tentang segala macam soft skill management dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang kami lakukan adalah saat ini, kemarin baru minggu lalu kami membuat wellness tourism dengan tema leadership performance, dan temanya adalah mengusung perubahan budaya kerja baru rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, di mana layanan wellness tourism ini menggabungkan antara layanan kesehatan yang menjadi core business kita, kemudian juga kearifan lokal. Jadi kami mengemasnya dalam bahasa yang yang sesuai dengan kearifan lokal, gitu, di mana di Jawa Timur itu oleh kerajaan inilah, gitu lah ya. Gitu. Kemudian kita arahkan ke wellness tourism, kemudian juga potensi pariwisata alam dan nilai-nilai kepemimpinan. Ini adalah 8 Haspadata, itu artinya adalah 8 unsur alam yang menggambarkan sifat-sifat pemimpin gitu ya. Dan ini kami terjemahkan ke dalam beberapa kegiatan di mana kami bekerja sama dengan selected ecosystem partner. Kita tidak bekerja sendiri. Jadi saya berharap nanti juga teman-teman setelah selesai MRS-nya juga bisa saling nyakrupin layanan yang ada sehingga bisa bekerja sama. Di sini kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang. Mereka sampai bikin sentra tari untuk memasarkan wellness tourism kali ini. Kami bekerja sama dengan Kemenparekraf, kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kami bekerja sama dengan Bank Mandiri, di mana layanan kami sudah masuk ke dalam Sukarna Living
living mandiri itu, dan juga dengan Wajek, perusahaan Wajek gitu ya. Jadi teman-teman, dulu saya cita-cita untuk membuat wellness tourismnya adalah cita-cita yang udah lama banget. Cuma nggak pegang, nggak tahu gimana caranya waktu itu. Nah, karena rasanya kayak energi itu udah habis banget gitu. Nah, sekarang kebetulan direktur SDM saya itu adalah ketua Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia. Jadi saya bisa minta ke dia untuk tolong bikinin kerjaan ini sampai jadi gitu, dan saya bersyukur bahwa ini akhirnya terjadi. Nah, jadi teman-teman, ini sebetulnya pasarnya luas gitu ya. Teman-teman pasti tahu setiap tahun semua instansi, semua perguruan tinggi, semua rumah sakit pasti bikin capacity building outbound, ya kan? Nah, biasanya isinya adalah main-main healing gitu kan ya. Tapi bedanya wellness tourism yang ini adalah mereka akan mengalami health screening. Jadi mereka kita lakukan pemeriksaan, tes kebugaran fisik, kemudian mental, juga asesmen tipologi kepemimpinan. Dan juga ada health consultation dan health talk, sehingga ketika mereka pulang, mereka membawa take home message berupa bagaimana personal health mereka harus dikelola sebagai pemimpin. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang membedakan wellness tourism kali ini dengan outbound yang biasa. Teman-teman semua pasti punya assessment yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain gitu kan ya, yang bisa ditawarkan dan dikemas dengan baik kayak gitu ya. Dan kemudian ada health talk, dan kemudian ada tematik outbound ini, outbound itu bahasa Indonesia tidak tidak ternyata, dan juga fun trip ke Bromo gitu, sehingga mereka bisa mengalami sesi mindfulness, dan juga kemudian ada treatment untuk refleksiologi juga. Jadi aspek wisata dan aspek pelayanan kesehatannya kita gabungkan sehingga bisa dijual lebih mahal gitu ya. Gitu. Jadi lebih dijual, karena ternyata kita juga baru tahu dari testimoninya para dirut yang menjadi partisipan dalam batch pertama ini adalah bahwa ternyata mereka sendiri selama ini tidak pernah memikirkan pengelolaan kebugaran fisik maupun mentalnya gitu. Nah, jadi kita dengan tepat memasukkan hal ini sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kita lakukan asesmen kebugarannya ya seperti asesmen kebugaran yang teman-teman lakukan, 6-minute walking test, kemudian time up and go, dan lain-lain gitu ya, hand grip gitu ya, kemudian pemeriksaan bioimpedance analisis untuk massa tubuh, segala lemak dan lain-lain, dan kemudian dilengkapi dengan konsultasi dengan dokter yang sesuai dengan hasil pemeriksaan itu. Ada dokter psikiater, ada dokter spesialis KFR, ada dokter penyakit dalam gitu. Jadi itu adalah hal yang ternyata menarik. Tadinya saya pikir kami sendiri tadinya deg-degan juga, ini bisa dijual apa enggak ya? Ternyata bisa. Nah, jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita akhirnya harus berinovasi untuk menghadapi berbagai masalah yang ada di di rumah sakit kayak gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman. Waktu saya sampai jam 2 kan dulu ya. Berarti waktu saya sudah habis, tapi kalau misalnya ada 1 atau 2 pertanyaan yang teman-teman mau klarifikasi, silakan. Ada? Silakan. Terima kasih kesempatannya. Medical tourism sekarang ini kan lagi ini untuk kita kembangkan. Kalau di rumah sakit pemerintah seperti RSUD Lawang ini kan untuk health tourism itu apakah mengelola sendiri ataukah bekerjasama dengan pihak swasta di agen travel? Lalu bagaimana proses pengemasan dan secara regulasi untuk perizinan, kemudian SPC-nya bagaimana ke atasan seperti itu? Saya di rumah sakit UPI. Oke. Terima kasih. Baik, ini adalah pertanyaan yang penting gitu ya. Jadi prinsip saya adalah serahkan semua pada expertnya gitu ya. Jadi dalam hal ini untuk layanan pemeriksaan kesehatan, kemudian konsultasi itu kan domainnya kita, ya kan? Dan yang untuk hal-hal yang sifatnya hospitality, akomodasi dan lain-lain itu kan kita nggak punya resources untuk mengelola itu gitu kan ya. Jadi kami bekerja sama dengan travel agent yang sudah terbiasa melakukan pelayanan untuk instansi pemerintah, sehingga mereka tahu bagaimana membunyikan kwitansinya dan lain-lain yang bisa diterima oleh instansi dari user sana gitu. Jadi untuk pelayanan kesehatannya kami kelola sendiri, tapi untuk turisme yang kita serahkan sama mereka gitu. Karena nggak cukup waktu kita kalau untuk mengelola. Kemarin angkatan pertama ekspektasi kita yang mau ikut itu adalah direktur utama 37 rumah sakit pemerintah, jadi cuma 37 ekspektasi kita.
Ternyata yang ikut itu adalah 88. Dan kemudian ada 15 pendamping kayak istri dan anak. Dan itu adalah, oh kita jadi belajar, oh ternyata istri dan anak ini juga pasar yang bisa kita kelola gitu kan ya gitu. Jadi saya pikir, oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencoba, harus melakukan, baru tahu apa tantangannya dan apa opportunity-nya gitu ya. Seru banget ternyata. Kayak misalnya ngurus perjalanan ke Bromo, ngurus segala macam sih, kan kita juga nggak bisa ngurus sekali travel gitu. Dan untungnya adalah apa? Untungnya adalah travel itu kemudian melihat bahwa kita punya layanan yang berbeda dengan yang biasanya, dan dia itu memasarkan gitu. Jadi buat saya itu adalah yang oke, jadi kita bisa dapat apa channel pemasaran yang baru gitu kan gitu. Pilih travel yang dia punya langganan di dekat sini atau kayak gitu. Jadi kita meyakinkan dia bahwa ini bisa dijual, dia jualnya juga kayak gitu. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Dr. Diniar, saya Chandra dari Rumah Sakit Mitra Sehat Pertandaan. Yang saya tanyakan, karena saya baru mendengar tulisan Hasta Beranta di Rumah Sakit Rajina. Dulu saya pernah vokasi sana juga. Nah, Saya juga bergila kok. maksud saya sudah di launching terkait Hasta Beranta Health Tourism, tetapi kan masih terbatas dengan pimpinan rumah sakit mungkin yang di negeri ya Dok ya. Nah, bagaimana langkah rumah sakit untuk juga bisa memasarkan ke swasta, Kemudian yang saya menarik tadi komponen pemeriksaannya itu apa ya? Karena beberapa saya tidak familiar dengan bahasanya. Itu Dokter. Itu terima kasih. Baik, terima kasih. Memang ini adalah batch pertama dan ini juga sekaligus launching gitu ya. Jadi sehingga memang pasar kita masih terbatas. Tapi sekali lagi, kemudian ternyata kita belajar bahwa banyak yang bisa itu memasarkan. Antara lain tadi travel agentnya bisa memasarkan. Kemudian tadi teman-teman direktur yang juga sudah ikut acara itu kemudian berpikir, oh oke, berarti kalau gitu kalau aku bawa staffku capacity building ke Malang, itu bisa disubkan ke RSJ Lawang gitu. Jadi mereka juga menemukan pasar itu. Kemudian karena kita juga bekerja sama dengan Mandiri, Bank Mandiri gitu ya kemarin di tahap ini, mereka juga ingin memasarkan gitu. Jadi mereka bahkan bilang gini, Dok, gini dok, nanti tolong kita masukkan ya dok ya ke dalam livingnya kita gitu kan, dan kita bisa menawarkan cicilan gitu. Itu adalah hal yang menarik kan ya gitu. Jadi mereka ikut memasarkan gitu. Jadi buat saya pasar yang terbaik itu adalah orang yang sudah pernah mengalami gitu. Jadi yang pemasar yang terbaik itu adalah orang yang pernah mengalami dan mendapatkan experience yang baik gitu. Jadi itu. Kemudian kemarin juga dari Bank Mandirinya sendiri, kita juga menawarkan program ini ke HRD-nya dan sedang diolah oleh HRD-nya. Jadi mereka juga akan pakai itu. Jadi partner kita juga bisa kita ajak jualan gitu intinya. Kemudian pemeriksaan. Nah kemarin itu karena take home message yang kita ingin untuk dibawa pulang oleh peserta itu adalah tentang kebugaran fisik dan mental, dan tapi tidak terlalu mahal biayanya gitu. Jadi kita cuma ambil profil lipid untuk fisiknya dan kemudian bioimpedance analysis itu dilakukan dan kemudian langsung di tempat itu juga diberikan konsultasi oleh dokter penyakit dalam. Kemudian tes kebugaran, asesmen kebugaran itu dihandle oleh dokter spesialis kedokteran fisik. Jadi pakai 6-minute walking test, kemudian hand grip dan juga time up and move. Gitu. Tapi kita buat dengan menyenangkan gitu. Sayangnya ini belum jadi ya, videonya belum jadi. Jadi rasanya itu bukan kayak lagi diperiksa di klinik, tapi memang fun gitu. Jadi kita taruh di sebelah sini 4 stasiun untuk game, di sebelah sana ada stasiun untuk asesmen kebugaran. Kemudian di tempat indoor ada pemeriksaan dia dan juga konsultasi gitu. Jadi dilihat aja dok di tempat dokter apa keunggulannya gitu. Itu yang dijual, itu yang ditonjolkan. Yang nggak bisa gandengan ke orang lain gitu. Kita sedang berpikir kemarin kayak misalnya untuk sebetulnya kita pengen ada pemeriksaan yang lain juga nanti di tempat lain gitu ya. Yang pasar kita yang berikutnya adalah teman-teman dari Poltekkes gitu kan ya. Mereka juga ada program untuk capacity building dan kita akan jual. Tapi kalau misalnya tempatnya terlalu jauh dari tempat kami, sementara untuk ngambil spesimen dan diperiksa itu ada waktunya, maka kita akan kerjasama aja dengan tempat yang ada di sana. Kayak
kayak di Surabaya itu ada BBLK, kita bisa lihatnya sama dia kayak gitu. Jadi itu namanya Selected Partnership Ecosystem gitu ya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin tidak cukup memang waktunya untuk berdiskusi tentang tantangan yang ada di rumah sakit pemerintah, tapi setidaknya saya berharap teman-teman mendapatkan gambaran, oh ternyata nggak gampang juga gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.